Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Danika Putra dari kelas Jaringan Komputer 5C dengan NIM 2020-103-703-11118. Di sini saya ingin menjelaskan ya, sekalian mengerjakan tugas 4 dari jaringan komputer yang bertemakan tentang troubleshoot interVLAN routing. Nah, seperti biasa, di sini ada addressing table yang dimana table ini memberikan informasi kepada setiap-setiap device ya, yang akan kita lakukan konfigurasi di sesi tugas kali ini. Oke, untuk pertama kita cek dulu. Kita cek untuk PC satunya. Salah. Nah, kita cek ya. Di sini dia terdapat IPv4-nya itu sudah benar. Untuk default gateway-nya itu sudah benar. Untuk VLAN, maksud saya PC 2, kita cek IP config-nya. Nah, di sini dia memiliki IP yang benar, tetapi default gateway-nya salah. Dia masih terdapat di default gateway 10.1. Harusnya 30.1. Caranya gimana? Kita ubah saja di sini. 30.1. Oke, ini udah kita ubah. Setelah itu kita masuk ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita cek nih VLAN brief-nya gimana. Kita enable show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa untuk port fast Ethernet 0/11 dan 0/6 sudah dalam status aktif dan namanya adalah faculty atau staff dan guest. Terdapat pada VLAN 10 dan 30. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa gigabit 0/1-nya masih dalam mode akses. Kita harus ubah dia menjadi mode terang. Nah, kita caranya adalah kita kembali ke CLI, kita langsung masukkan integer, kita konfigurasi terminal dulu, gigabit 0/1, satu kita support mode terang. Oke, kita exit, kita cek lagi, do show integer, interface terang ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, bahwa gigabit 0/1-nya sudah dalam mode on, dan statusnya adalah trunking. Untuk switch 1 ini sudah selesai, kita masuk ke router 1 ya. Nah, di router 1 ini kita seperti biasa enable, terus kita show IP interface, mohon maaf, interface briefnya. Di sini kita cek ya, bahwa gigabit Ethernet 0/1.10 dan 0/1.30 ini dia statusnya down dan up ya. Nah, di sini kenapa? Nanti kita cek ya dia kenapa. Nah, di sini untuk titik 10 titik 30 itu adalah VLAN-nya. Setelah itu kita cek nih eh show interface pada gigabit 0/1.10. Nah, kita cek nih, dia masih dalam disable ya. Dia masih dalam disable. Kemudian bisa dilihat ya bahwa VLAN ID-nya di sini 30, harusnya dia 10 ya. Jadi kita cek lagi untuk yang gigabit 0/1.30 ya, untuk VLAN 30-nya. Nah, di sini bisa lihat dia VLAN ID-nya masih 10. Kita harus ubah dia menjadi 30. Kita langsung konfigurasi terminal. Kita masuk ke titik 10 dulu. Titik 10. Terus kita up dulu ya. Kita up. Nah, dia udah statusnya sudah up ya. Terus kita no encapsulation.1q. Terus kita encapsulation.1q 10. Nah, ini bisa dilihat ya. Udah di 1.30. Karena dia sudah ada di 1.30, kita enkapsulasi 1.30-nya dulu. Kita masuk lagi integer, exit dulu. Integer gigabit 0/1.30. Terus kita no encapsulation.1q. Terus mohon maaf, encapsulation.1q 30 ya. Kita masukkan IP address-nya untuk yang .30 adalah ya 172.17.30 dengan subnet mail 255. Oh, sudah kita exit. Kita lakukan yang sama ke gigabit yang 1.10 ya. 1.10. Kita encapsulation .1q 10. Terus IP address 172.17.10
1 dan subnet mesh. Sekian. Kita sudah memasukkan subnet mesh-nya. Terus di sini bisa dilihat ya bahwa completion-nya sudah 100. Tetapi sebelum saya mengakhiri ini, kita cek lagi untuk gimana dia melakukan pengepingannya dari PC1 ke PC3. Nah, di sini saya lakukan pengepingan dulu ke default gateway-nya. Oke, berhasil ya. Kita lakukan ping ke PC3. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, di sini kenapa request timeout nih? Karena routernya masih melakukan reboot ya. Kita masih melakukan reboot. Jadi ini sebenarnya wajar nih. Sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kita ini udah bisa ya. Sudah bisa melakukan ping ke dari PC1 ke PC3. Oke, mungkin sekian aja dari saya untuk tugas 4 jaringan komputer ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.